Awal minggu ini, Presiden Jokowi bilang ia kecewa karena kasus corona di DKI dan Jawa Tengah meningkat drastis. Jujur deh, kalian kaget nggak? Setiap minggu kita dipertontonkan dengan berbagai macam kerumunan massa yang bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Akhir November lalu, kerumunan kembali terjadi dalam acara Haul Akbar Tuan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di Tangerang, Banten. Kejadian ini menyusul kerumunan penyambutan Rizik Syihab baik di Bandara Suta maupun di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. 2 bulan sebelumnya, putra Presiden Jokowi, Gibran, mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Ribuan orang mengantarnya. Namun lagi-lagi tak ada sanksi yang bisa membuat jera. Apa sebenarnya yang terjadi dengan protokol kesehatan? Kita akan membahasnya dalam Quick Insight. Seperti yang kita tahu, ada beberapa upaya pemerintah untuk mengendali penyebaran COVID. Di antaranya, membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19. Satgas ini berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat tentang 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan. Strategi pertama adalah nasihat melalui pemberian informasi tentang pentingnya 3M. Kedua, mengingatkan 3M berulang-ulang dan mendorong tersedianya fasilitas 3M. Ketiga, memberi penghargaan atas perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, memberi hukuman untuk mereka yang belum patuh. Namun yang menarik adalah, Satgas hanya bisa memberi teguran kepada mereka yang melanggar protokol 3M. Satgas Penanganan COVID-19 tidak memiliki wewenang lain. Yang berhak memanggil orang jika ada pelanggaran adalah Polri. Polisi dapat menjerat penyelenggara acara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang bertujuan membatasi aktivitas masyarakat, termasuk meniadakan kerumunan. Seperti yang kita tahu, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan denda 50 juta kepada Rizik Syihab untuk pernikahan putrinya di Petamburan tanggal 14 November yang didatangi ribuan orang. Lain dengan negara asing, contohnya Inggris, yang jelas-jelas mengancam sanksi denda kepada setiap orang yang berkumpul dimanapun, di kelompok apapun, yang lebih dari 6 orang. Susah nggak sih kalau hukuman di negara kita belum tegas dan kesadaran masyarakat juga masih sedikit? Dan menambahkan kesadaran masyarakat pun dipersulit dengan wewenang Satgas COVID-19 yang sangat terbatas. Dan yang membuat kontroversi adalah saat panitia Satgas malah membagikan ribuan masker dan hand sanitizer kepada tamu pernikahan Putri Rizik di Petamburan. Ketua Satgas Doni Monardo menjelaskan hal ini dilakukan bukan untuk mendukung acara, namun karena pihaknya melihat antusiasme masyarakat untuk mengikuti Rizik yang tidak bisa mereka hentikan. Jadi, ia berkata Satgas ingin setidaknya memastikan protokol kesehatan betul-betul dijalankan melalui penggunaan masker. Namun, bukannya protokol kesehatan yaitu 3M bergandengan. Menurut aturan Satgas sendiri, kepatuhan masyarakat untuk menerapkan 3M harus mencapai minimal 80% untuk mengendalikan virus. Data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI pada 21 November juga mencatat bahwa kepatuhan masyarakat mengenai 3M menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan akhir Oktober lalu. Dan sekarang, kepatuhan 3M masih jauh di bawah 80%. Yang kita bisa pertanyakan sekarang adalah apakah sosialisasi, mitigasi, dan edukasi yang dilakukan Satgas sudah cukup? Apakah harus ada wewenang yang lebih luas agar Satgas bisa lebih agresif lagi menanamkan kesadaran masyarakat? Kabar baiknya adalah Rizik baru saja meminta maaf atas kerumunan yang ia timbulkan dan berjanji FPI akan stop membuat kerumunan sampai pandemi berakhir. Ia menambahkan, protokol kesehatan bagian dari akhlak juga dan meminta agar masyarakat menjaganya. Staf ahli Kemenkes Muhammad Subuh menegaskan, yang paling dibutuhkan dalam jangka panjang adalah kesadaran individu tentang kesehatan. Kami berprinsip bahwa sadar adalah segala-galanya. Jadi, sadar secara individu bahwa kesehatan diri sendiri adalah aset yang paling penting. Pengaruh Satgas dengan strategi sosialisasinya lebih ke jangka panjang. Sedangkan data kenaikan kasus menunjukkan bahwa kita memerlukan aksi tegas sekarang. Selain pasal UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang bisa menindak pidana 1 tahun penjara atau denda 100 juta bagi pembuat kerumunan, ada 4 pasal lainnya yang dapat memenjara kelompok atau individu yang ikut kerumunan massa.
Di antaranya, pasal 212 dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 214, 216, dan 218. Menurut kalian, apa solusi yang harus dilakukan pemerintah untuk menghentikan tren kerumunan? Bagaimana rakyat bisa sadar? Tulis komentar kalian ya.